Di dalam pelajaran ini, waktu itu kalau saudara ingat saya terangkan mengenai apa kata sovereign itu. Apa yang dimaksud dengan the sovereignty of God. Dan kita tahu semua bahwa arti sovereign itu adalah yang mempunyai supreme power, yang mempunyai power yang tertinggi atau kuasa yang tertinggi, yang tidak ada yang melebihi Tuhan. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Dikatakan juga another definition daripada sovereign itu adalah self-governing, independent, super, above. Nah, semua itu betul. Itu arti daripada sovereign. Jadi Tuhan itu yang tertinggi. Tetapi agama, mungkin juga yang disebut agama Kristen, banyak menambahkan selain Tuhan itu mempunyai kuasa yang tertinggi, tetapi juga Tuhan itu mengontrol segala-galanya. Itu yang tambahan dari mereka. Tuhan mengontrol segala-galanya. Dengan kata lain, apa yang terjadi di dunia ini di dalam kontrol Tuhan. Padahal arti sovereign itu nggak ada hubungannya dengan dia mengontrol segala-galanya. Karena yes, sebagai Tuhan yang punya kuasa yang tertinggi, dia bisa mengontrol segala-galanya. Dia punya kuasa, punya kemampuan untuk mengontrol segala-galanya. Tetapi ternyata kalau kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan itu tidak mengontrol segalanya. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara tahu kan ayatnya di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita ini adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan berkata bahwa pada waktu dia menciptakan manusia dan manusia ditaruh di dalam bumi ini, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi ini, di dunia ini. Jadi berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini ada di dalam kuasa manusia. Dan Tuhan memberikan dunia ini kepada manusia. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya ada di dalam Mazmur 105. Ayat yang ke-16 dituliskan begini. Mazmur 115 ayat yang ke-16 dikatakan, langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bahasa Inggrisnya, the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada manusia kuasa atas dunia ini. Sebab itulah Tuhan berikan privilege kepada manusia untuk mengatur dunia ini mau diapakan. Ada di dalam kuasa manusia. Dan apa yang Tuhan sudah katakan, dia tidak ambil balik. Di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-34, Tuhan berkata, my covenant will I not break, nor alter the things that is gone out of my lips. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, itu bukan di dalam kontrolnya Tuhan lagi, karena Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada manusia. Jadi manusialah sebetulnya yang mengontrol dunia ini. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mengetahui apa yang terjadi dengan manusia. Nah, saudara, kita lihat, manusia diberi kuasa atas dunia ini. Berarti dunia ini ada di dalam haknya manusia. Yang punya kuasa di dalam dunia ini adalah makhluk yang mempunyai roh dan tubuh. Binatang mempunyai tubuh tetapi tidak mempunyai roh. Iblis adalah roh, tetapi dia tidak mempunyai tubuh. Dia tidak punya hak di dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat Tuhan, Tuhan adalah roh. Tuhan punya hak di dalam dunia ini, tetapi Tuhan memberikan haknya kepada manusia. Sebab itu, apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan berikan hak itu kepada manusia untuk memerintah di dalam dunia ini.
Sekarang kita lihat, pada waktu iblis datang kepada Hawa, dia datang berupa ular. Dan kita melihat ular itu adalah binatang yang sangat slippery, ya, licin. Iblis tidak datang kepada manusia dengan suatu kuasa untuk memaksa manusia melakukan kehendaknya. Nggak bisa. Karena iblis tidak punya kuasa di dunia ini. Yang iblis lakukan hanyalah dengan tipu muslihat. Iblis mau berbicara kepada manusia agar manusia menerima apa yang iblis katakan, percaya kepada apa yang iblis katakan, dan manusia itu melakukan apa yang iblis katakan. Jadi iblis tidak bisa melakukan apa-apa di dunia ini kecuali kalau dia bekerja melalui manusia. Itu caranya iblis bekerja. Jadi dia selalu datang kepada manusia dengan tipu muslihat. Itu taktik iblis dari semula. Pada waktu dia datang kepada Adam dan Hawa sampai sekarang. Iblis hanya mau memberikan kepada kita segala pikiran yang negatif, segala pikiran yang menipu kita untuk kita percaya kepada apa yang iblis katakan, dan manusia itu melakukannya. Sebab itu pada waktu dia datang kepada manusia berupa ular, iblis berkata kepada manusia bahwa mula-mula dia mau memutarbalikkan firman Tuhan. Bukankah kamu tidak boleh makan buah yang ada di dalam taman ini, segala macam buah? Hawa berkata, no, saya boleh makan semua buah di sini. Hanya satu yang saya tidak boleh makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, iblis pakai taktik yang kedua, yaitu masih tipuan. Dia berkata begini, oh, kamu tahu kenapa kamu gak boleh makan itu? Karena Tuhan tahu bahwa kalau kamu makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, ini tipu muslihat iblis yang kedua ini adalah untuk membuat manusia meragukan kebaikan Allah. Dengan kata lain, iblis mau berkata, kamu pikir Allah itu baik? Kamu pikir dia baik segala-galanya? No, dia punya sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Allah tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti dia. Saudara, ini adalah tipu muslihat iblis. Padahal saudara, kita tahu manusia diciptakan serupa dengan Allah. Dikatakan di dalam Kejadian 26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia sudah diciptakan seperti Allah. Nah, iblis berkata bahwa, tahu nggak, kalau kamu makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Allah tahu itu, padahal manusia sudah diciptakan seperti Allah sendiri. Nah, dari sini tipu muslihat iblis yang kedua adalah untuk meragukan manusia kepada kebaikan Allah. Nah, pada waktu itu manusia menerima tipuan iblis itu. Setelah dia terima, percaya kepada apa yang iblis katakan, lalu dia ambil buah itu dan dia makan buah itu. Nah, disinilah saudara-saudara, kita lihat. Pada waktu Hawa mengambil buah itu dan memakan buah itu, pada saat itulah Hawa memperhambakan dirinya kepada iblis. Iblis menjadi tuan, dia menjadi hamba. Mari lihat ayatnya. Ayatnya ada di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saudara lihat di dalam catatan saudara. Roma 6 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dari sini kita lihat, kepada siapa kita turuti, kita taati, kita menempatkan diri kita sebagai hamba, dan yang kita turuti itu sebagai tuan, sebagai master kita. Dan disinilah kesalahan Hawa. Pada waktu dia makan buah itu, dia sudah menempatkan dirinya sebagai hamba dan iblis sebagai tuannya. Pada saat itu iblis punya hak mengambil otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Iblis ambil kuasa, ambil otoritas manusia yang Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk memerintah di dalam dunia ini. Diambil oleh iblis. Dan sejak saat itu,
iblis merajalela di dalam dunia ini. Iblis mempunyai kuasa di dalam dunia ini untuk melakukan apa yang dia mau. Nah, kita lihat dari anak yang dilahirkan oleh Hawa, anak yang pertama saja, Kain sudah membunuh Habil. Kita lihat dosa mulai masuk karena iblis sekarang memegang kuasa di dalam dunia ini. Nah, sekarang saudara-saudara, kita melihat semua ini. Kemudian kita tahu, kemudian dosa merajalela sampai Tuhan harus membasmi manusia di dalam dunia ini dengan air bah. Kita tahu itu. Nah, itu nanti kita ada pelajarannya sendiri, saudara, sampai kepada hukum Taurat dan sebagainya. Ada pelajarannya sendiri. Saya tidak akan masuk ke situ karena itu akan mengacaukan pelajaran hari ini. Mari kita lihat yang secara garis besarnya kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Tuhan memberikan janji kepada manusia bahwa keturunan Hawa itu akan meremukkan kepala iblis. Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Benih daripada Hawa itu yang dimaksud adalah Yesus. Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini, akan lahir di dunia ini, dan Yesus akan menghancurkan kepala iblis. Yang berarti dia akan menghancurkan kuasa daripada iblis ini. Nah, kita tahu kejadiannya benar. Kemudian Yesus datang. Yesus adalah Allah sendiri, anak Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa yang punya kuasa di dalam dunia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai tubuh dan mempunyai roh. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus menjelma menjadi manusia. Karena setelah Yesus menjadi manusia, Yesus punya kuasa di dalam dunia ini. Nah, saudara lihat di sini. Iblis tidak mengerti akan rencana Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau iblis tahu akan rencana Tuhan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia sehingga dia punya kuasa di dalam dunia ini dan kemudian dia akan menghancurkan kuasa iblis, iblis tidak tahu akan hal itu. Itulah sebabnya kalau saudara dengar di dalam Alkitab, baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada waktu iblis bertemu dengan Yesus, iblis selalu berkata begini, "Hai anak Allah, apa kena-mengena engkau dengan aku?" Ya, dia berkata, "Hai anak Allah," karena iblis tahu Yesus itu anak Allah. Iblis tahu. Dan dia selalu berkata, "Engkau ini anak Allah. Engkau nggak punya hak kan di sini." Dengan kata lain, apa kena-mengena engkau dengan aku? Dengan kata. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yesus mengatakan dirinya apa? Anak manusia datang untuk ini. Anak manusia datang untuk begini-begini. Dari sini kita melihat Yesus mau sebetulnya mengatakan, aku ini manusia. Yes, dia Allah. Tetapi pada waktu dia ada di dalam dunia, ini dia 100% manusia. Dia berkata, anak manusia begini, anak manusia begini. Iblis selalu berkata, hai engkau anak Allah, anak Allah. Dengan kata lain, iblis tahu Allah dan iblis adalah roh, kan? Dan hak yang diberikan kepada dunia ini adalah kepada manusia. Sebab itu dia bilang, engkau kan anak Allah. Tetapi Yesus berkata, anak manusia. Anak manusia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, aku sekarang manusia loh. Aku manusia. Aku punya hak di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya iblis tidak mengerti rencana Allah. Pada akhirnya kita tahu, Yesus mati di salib. Pada waktu dia mati di salib, saudara, dia menanggung dosa isi dunia. Semua dosa isi dunia, bukan hanya dosa saudara dan saya yang bertobat saja, bukan hanya dosa orang Kristen saja, tetapi dosa isi dunia ditanggungkan pada Yesus. Dan Yesus mati di kayu salib di dalam kematian yang terkutuk, yang iblis tidak mengerti. Iblis begitu eager untuk membunuh Yesus, dan dia pikir pada waktu Yesus mati di kayu salib, tugasnya selesai, dia accomplish apa yang dia mau. Padahal sebetulnya kematian Yesus itu adalah accomplishment Yesus di dalam dunia ini yang menanggung dosa isi dunia ini. Dan iblis tidak pernah berpikir bahwa setelah Yesus dikuburkan, Yesus akan bangkit kembali. Iblis tidak pernah berpikir mengenai itu. Sebab kalau iblis tahu, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Kita lihat Yesus mati menanggung dosa isi dunia.
dan dia mati di dalam kematian yang terkutuk, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, disinilah kemenangan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, disitulah Yesus mengalahkan kuasa iblis yang paling dahsyat. Karena kuasa iblis yang top-topnya, yang paling dahsyat adalah kematian. Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Yesus bangkit dari kematian, di situ iblis kaget. Dan disitulah Yesus mengambil balik kuasa dan otoriti yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, yang sudah diambil oleh iblis itu. Tuhan Yesus ambil balik. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata, sekarang aku berikan kembali kepada manusia. Kepada barang siapa yang mau percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, yang mati di kayu salib menebus segala dosa kita, dan dia mati bangkit kembali dari kematian. Barang siapa yang percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan, accomplishment daripada Yesus itu, kita diberikan balik hak kita, yaitu Tuhan berikan kembali kepada kita kuasa, Tuhan berikan kembali kepada kita otoritas untuk memerintah di dalam dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai hak sekarang untuk memerintah di dalam dunia ini. Apa yang kita mau jadikan dunia ini? Kita mau jadikan dunia ini sebagai dunia yang penuh dengan damai sejahtera atau penuh dengan kekacauan, tergantung kepada kita. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus mengerti hak kita. Dan kita juga mesti mengerti satu hal lagi. Kita ingat pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menciptakan manusia ke dalam dunia ini. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan dahulu segala-galanya yang akan dibutuhkan oleh manusia. Tuhan sudah menciptakan semua dunia ini dengan pohon-pohonan yang penuh dengan buah-buah untuk makanan manusia. Tuhan memberikan suatu taman yang indah untuk manusia tinggal. Tuhan memberikan segalanya sehingga manusia tidak kekurangan apapun juga untuk hidup di dalam dunia ini. Dan saudara, tahukah saudara bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa itu diberikan kepada kita. Kita yang sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu bahwa segala yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, segala blessing, segala provision yang Tuhan sudah sediakan buat Adam dan Hawa, ini sudah disediakan kepada kita juga. Mari kita melihat ayatnya. Dari Efesus 1, ayat yang ketiga, dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bahasa Inggrisnya, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Saudara, pada waktu saudara membaca ini, tentu saudara bilang, iya, dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi berarti kita mengartikan ayat ini, berkat yang Tuhan berikan itu adalah berkat rohani. Dan berkat rohani itu adanya di surga. Jadi nanti kalau kita mati, kita masuk surga dan kita bisa menikmati berkat itu. Kita pikir begitu, ayat ini kelihatannya berkata begitu. Tapi saudara, kalau saudara melihat dari bahasa aslinya, artinya bukan begitu. Artinya bahwa ayat ini mengartikan begini, segala berkat, ya, untuk kita manusia itu sudah Tuhan sediakan di dalam realm roh, di dalam realm roh, di dalam spiritual realm. Berkatnya sudah tersedia. Berkat apa? Segala macam berkat, saudara. Segala berkat yang kita butuhkan. Saudara, sebab Tuhan tidak sedang berkata mengenai berkat ini nanti di surga. Saudara, di surga Tuhan gak usah sediain apa-apa. Sudah, semuanya sudah lengkap di surga itu. Gak perlu lagi. Di sini, di dunia ini yang manusia itu perlu berkat Tuhan. Pada waktu kita ada di dalam dunia ini, kita perlu berkat Tuhan. Dan Tuhan mau katakan kepada kita melalui ayat ini bahwa semua berkat yang kita butuhkan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi adanya di dalam realm
roh, di dalam spiritual realm. Jadi tugas kita adalah untuk mengambil berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, harus kita ambil dari spiritual realm untuk menjadi nyata di dalam physical realm. Nah ini ya saudara, jadi harus kita ambil. Jadi kalau kita mau tahu berkat yang Tuhan sudah sediakan itu sudah diberikan kepada kita itu adalah the grace of God. Itu Tuhan berikan kepada kita tanpa kita harus bekerja apa-apa. Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, tetapi bagian kita untuk menerimanya adalah kita harus mengambil itu dari realm spiritual untuk kita ambil dengan iman. Itu yang dikatakan kalau saudara lihat di dalam Efesus, mungkin saudara buka Efesus pasal yang kedua. Dikatakan begini, Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. For by grace you have been saved through faith. Jadi bagiannya Tuhan adalah grace, memberikan kepada kita keselamatan. Nah saudara, yang dimaksud keselamatan ini bukan hanya keselamatan kalau kita mati masuk surga. Yes, itu adalah keselamatan, betul. Tetapi yang dimaksudkan keselamatan atau soso adalah wholeness. Keselamatan untuk masuk surga itu one part dari seluruh the wholeness keselamatan ini. Cuma satu part. Sedangkan kalau kita tidak punya uang, untuk kita diberi uang itu adalah suatu keselamatan. Dari tidak punya uang menjadi punya uang itu keselamatan. Dari keadaan yang sakit menjadi sembuh itu adalah keselamatan. Ya. Dari keadaan menghadapi keputusasaan kemudian diberi jalan keluar itu adalah keselamatan. Bagian dari keselamatan. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan keselamatan itu adalah segala yang kita butuhkan di dalam area fisikal, di dalam jiwa kita. Kalau kita hidupnya penuh dengan ketakutan dan damai sejahtera datang, itu adalah keselamatan. Oke, bagian daripada keselamatan. Jadi segala yang kita butuhkan itu adalah untuk memberikan kepada kita keselamatan. Itu sudah disediakan oleh Tuhan by grace. Tanpa kita harus kerja, Tuhan sudah menyediakannya. Itu bagiannya Tuhan. Sedangkan bagian kita untuk supaya apa yang Tuhan sediakan itu kita bisa alami, bagian kita adalah dengan iman kita menerimanya. Dengan iman kita menerimanya. Jadi itulah sebabnya by grace through faith. Ya, bagiannya Tuhan adalah grace, menyediakan semuanya. Bagian kita adalah iman. Nah, kalau grace dan iman ini bekerja sama-sama, maka kita akan mengalami segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi, seperti kesembuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa karena bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Perkataan telah ini menunjukkan sudah diberi. Itu sudah diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan even kesembuhan sudah diberikan kepada kita. Nah, bagian kita adalah ambil kesembuhan itu untuk menjadi realitas di dalam tubuh kita. Kalau kita ini sedang sakit, ya, Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu. Bagian kita adalah mengambilnya dengan iman, terima dengan iman, sehingga kita akan alami apa yang Tuhan sudah sediakan in the realm roh. Kita ambil dengan iman untuk menjadi kenyataan di dalam physical realm. Itu gunanya iman. Yang kita nanti akan pelajari bagaimana iman itu bekerja, bagaimana kita mendapatkan iman itu, bagaimana kita exercise iman itu. Iman itu seperti apa sih bentuknya? Iman itu ada besar atau kecil atau bagaimana? Nah, kita akan pelajari nanti di dalam satu bagian sendiri. Tetapi kita sekarang harus mengerti bahwa jadi yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu lengkap, saudara. Sebagaimana Tuhan sediakan buat Adam dan Hawa, lengkap semuanya. Tuhan sudah sediakan buat kita.
melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, dia menghancurkan kuasa iblis dan dia kembalikan lagi hak kita. Semua yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa ini sekarang juga menjadi milik kita. Nah, kita tinggal ambilnya. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau saudara mau tahu kenapa ada di dalam spiritual realm, saudara tahu pada saat seseorang lahir baru, ya, seseorang lahir baru, orang itu bisa lahir baru adalah pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan dia mati menanggung dosa saya. Dan saya percaya dia sudah dikuburkan dan bangkit kembali. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya itu, saya terima penebusan itu. Dan begitu saudara percaya itu, saudara lahir baru. Saudara menjadi manusia baru. Nah, yang baru itu apanya? Buktinya sifat kita masih lama. Yang baru itu adalah spirit kita. Spirit kita. Jadi, manusia terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu kita menerima keselamatan, roh inilah yang lahir baru. Yang menjadi baru itu roh kita. Jiwa kita dan tubuh kita masih sama yang lama. Tapi roh kita ini baru. Roh kita inilah yang sama dengan roh Tuhan. Dan roh Tuhan tinggal bersama dengan roh kita. Itulah sebabnya saudara suka pikir nggak? Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dijelaskan, somehow di dalam saudara itu bilang, ini betul, ini betul. Yang bilang betul itu siapa? Yang agree dengan firman Tuhan itu siapa? Your spirit. Karena spirit kita ini baru, dan spirit kita ini sudah bersatu dengan spiritnya Tuhan, dan firman ini sifatnya spirit. Firman Tuhan ini adalah spirit. Sebab itu, spirit kita yang sudah lahir baru setuju dengan firman Tuhan yang sifatnya spirit, yang diucapkan oleh the Spirit of God. Roh kita setuju, tetapi mind kita yang ada di dalam jiwa ini yang bilang, tapi mana mungkin? Bagaimana caranya? That's impossible. That doesn't make sense. Tidak masuk akal. Itu siapa? Yang menentang siapa? Jiwa kita. Jiwa kita menentang. Itulah sebabnya Tuhan berkata nanti di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, supaya kita, jiwa kita ini, pikiran kita ini ditransformasi, diperbaharui oleh firman Tuhan. Supaya mind kita ini setuju dengan firman Tuhan. Jiwa kita ini setuju dengan firman Tuhan. Nah, kalau spirit kita sudah setuju dengan firman Tuhan, dan jiwa kita diperbarui oleh firman Tuhan, sehingga jiwa kita setuju dengan firman Tuhan. Nah, di dalam diri kita ini, roh, jiwa, dan tubuh, kalau yang dua sudah in agreement, maka yang ini kalah. Tubuh akan terbawa. Sehingga apa yang disetujui oleh roh dan jiwa akan menjadi kenyataan di dalam physical realm. Inilah. Jadi kalau kita harus mengerti, itulah sebabnya Tuhan sudah sediakan di dalam spiritual realm. Ya, belum terjadi di dalam physical realm. Karena untuk terjadi di dalam physical realm, jiwa dan roh harus menjadi satu. Dua-dua percaya akan hal yang janji-janji Tuhan in agreement, maka akan terjadi di dalam spiritual realm. Nanti kita pelajari lagi mengenai bagaimana iman itu terjadi di dalam diri kita. Bagaimana iman itu bertumbuh dan menjadi kuat di dalam diri kita. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus melatih iman kita untuk iman ini menjadi kuat, sehingga iman ini dapat mengambil segala janji Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, janji Tuhan itu banyak sekali. Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang kedua, mengatakan bahwa, Beloved, above all things, kata Tuhan, I want you to prosper and be in health as your soul prospered. Lihat, kehendaknya Tuhan buat kita ini hidup prosper and
sehat, sehat walafiat. Sebagaimana jiwa kita sehat, sebagaimana jiwa kita kaya, prosper. Jadi untuk kita mengalami prosperity dan juga kesehatan yang sempurna itu, syaratnya yaitu jiwa kita mesti diperkaya dengan firman Tuhan dahulu. Kalau jiwa kita kaya dengan firman Tuhan, maka kekayaan itu, prosperity dan kesehatan itu akan menjadi kenyataan di dalam diri kita. Nah, mungkin ada orang yang tabu mendengar kata prosper, oke? Nah, kita bilang orang Kristen itu jangan talking about prosper, tapi kepengen prosper, tapi jangan talking about prosper gitu kan? Rasanya duniawi prosperity. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku datang, kata Yesus. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup yang berkelimpahan. Itulah kedatangan Yesus, untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau bless kita. Tuhan berkata kepada Ibrahim, I will bless you. Mengapa Tuhan mau bless kita? Supaya kita bisa menjadi blessing. Gitu. Bukannya Tuhan memberkati kita supaya kita hidup berfoya-foya enak-enak, bukan. Supaya kita bisa menjadi blessing. Kita tidak akan bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri tidak terberkatkan. Kita harus mengalami blessing dulu supaya kita bisa memberkati orang lain. Tetapi iblis datang, dikatakan pencuri datang, adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara, kalau kita lihat banyak orang hidup berantakan, marah terus, hatinya bitter, itu karena iblis curi damai sejahteranya. Iblis curi sukacitanya. Iblis curi segala di dalam hidupnya dicuri, sehingga dia nggak punya sukacita, nggak punya damai, nggak punya keberanian, takut, karena iblis curi. Dan iblis bukan hanya mencuri, dia kalau bisa membunuh. Nah, sebab itu saudara, kalau kita melihat kecelakaan dan sebagainya, orang mabok celaka, saudara, jangan kita bilang itu Tuhan yang membuat dia mati. No, salahnya banyak kesalahan daripada manusianya sendiri, tapi banyak juga pekerjaan iblis mensabotase dengan cara bagaimana untuk membunuh kita. Terjadi semua itu bukan Tuhan yang membunuh. Iblis mau destroy kita. Itulah sebabnya dikatakan nanti di dalam 1 Yohanes, Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang to destroy the work of the devil. Untuk menghancurkan kuasa daripada iblis yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Iblis selalu menginginkan yang tidak baik buat kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita bingung. Kalau kita bingung akan hal ini, kita pikir bahwa segala yang bad terjadi di dalam diri kita itu adalah karena Tuhan in control, karena Tuhan mau itu terjadi. Kalau kita mengalami penyakit, kita berpikir, oh Tuhan yang kasih penyakit supaya Tuhan kasih pelajaran pada kita. Saudara, kalau itu yang kita pikir, Tuhan yang kasih penyakit pada kita, Tuhan yang kasih cancer pada kita, dan bagaimana kita mau beriman untuk sembuh? Karena kalau kita mau beriman untuk sembuh, berarti kita mau melawan kehendak Tuhan yang memberikan penyakit pada kita. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti, penyakit semua itu iblis yang memberikannya kepada kita, dan Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk melawan segala kekuasaan iblis itu. Jadi kita harus belajar berperang, kita harus belajar untuk menggunakan kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus gunakan. Jadi kita harus belajar beriman, belajar untuk menggunakan iman kita, exercise iman kita, supaya apa yang sudah disediakan oleh Tuhan, segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan itu, dengan iman kita bisa terimanya, menerima, dan untuk menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, untuk saudara sebentar bisa nanti berdiskusi. Ya, saudara bisa berdiskusi mengenai iman saudara dan sebagainya. Kalau saya ada waktu, saya ingin menceritakan sedikit dari kesaksian hidup saya yang saudara sudah dengar. Banyak dari saudara di sini sudah dengar, tapi nggak apa-apa saudara. Kalau saudara dengar lagi, saudara akan dapat pelajaran dari sudut yang berbeda. Saya sering kali menceritakan ini, dan saya beri pelajaran dari kesaksian yang saya sudah saksikan itu. Tetapi mungkin hari ini, walaupun saudara sudah dengar, saudara jangan meninggalkan tempat ini, karena saya akan beri lagi kesaksian ini untuk menunjukkan bagaimana iman itu bekerja. Saudara ingat, anak saya yang paling kecil, Jessie, itu pada waktu masih kecil dia sakit.
dan dia kena sakit asma. Waktu itu umurnya masih 1-2 tahun. Dan saya sudah ceritakan bagaimana sakit asma itu, setiap kali dia terserang asma, saya harus bawa ke Sick Children Hospital di Toronto, di downtown. Nah, selalu saya bawa ke sana. Nah, pada saat-saat yang sama anak ini sedang sakit, saya juga belajar mengenai healing, ya, bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Tuhan itu bahkan sudah menyembuhkan kita. Nah, saudara, kalau saudara tanya, apakah kamu percaya akan firman Tuhan yang mengatakan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan? Saya pasti jawab, percaya pada saat itu. Itu masih tahun 85. Saya sedang belajar mengenai healing. Pada waktu kita bawa anak ini ke hospital, anak ini sakit, saya tanya pada dokter, bagaimana caranya kalau anak asma itu sembuhnya bagaimana? Dokter berkata, asma itu tidak bisa sembuh. Itu adalah penyakit forever. Gitu. Sampai forever. Jadi, saudara tahu, ini adalah informasi dari dokter. Dan informasi dokter itu adalah suatu pelajaran yang sudah dia pelajari, kan? Kita percaya pada dokter karena memang dokter itu sudah pelajari. Dan dokter berkata, itu tidak mungkin sembuh. Nah, saya sekarang belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Nah, ada 2 kan? Ini tidak akan sembuh, kata firman Tuhan telah disembuhkan. Nah, saya mau percaya yang mana, saudara? Ada 2 informasi di kepala saya. Nah, sekarang saya mau percaya kepada firman Tuhan. Nah, kemudian ada ayat lagi berkata bahwa barang siapa percaya, dia akan meletakkan tangan kepada yang sakit dan mendoakan yang sakit itu akan sembuh. Nah, gitu kan? Percaya nggak? Saya percaya. Nah, sekarang saudara, pada saat penyakit ini menyerang dia, yang saya lakukan apa? Saya lakukan apa yang firman Tuhan katakan, kan? Saya terima firman itu, saya percaya, maka saya katakan, saya tumpangi tangan pada anak itu. Di dalam nama Yesus saya katakan penyakit ini kamu sembuh. Dalam nama Yesus penyakit harus pergi sembuh. Dan saya tumpangi tangan pada anak itu. Anak itu sembuh nggak? Enggak. Anak itu nggak sembuh. Kita bawa pulang cepat-cepat ke hospital. Hospital dikasih mas apa segala. Hanya beres, pulang lagi. Pulang. Berapa? Sebulan lagi, 2 bulan lagi, kena lagi, keserang lagi. Waktu keserang lagi, saya tumpangi tangan lagi. Di dalam nama Yesus saya doakan. Sembuh nggak? Nggak sembuh, saudara. Nah, sambil numpangi tangan, tapi kita beres-beres berangkat ke hospital. Oke? Berulang-ulang. Di hospital itu sudah ada listnya nama Jesse. Oke, bahwa dia sakit asma. Jadi sudah tahu. Nah, sampai sudah ada list banyak sekali Jesse balik-balik ke hospital, saya selalu berdoa. Tidak pernah sembuh. Nah, sekarang. Kemudian satu hari, Pastor Joe akan pergi ke LA 2 minggu. Nah, disitulah saya mulai ketakutan. Karena saya tahu bahwa kalau anak ini sakit, ya, anak ini sakit, saya tidak bisa bawa anak ini ke Sick Children Hospital. Karena Sick Children Hospital di downtown, saya nggak bisa drive ke sana. Sudah tahu ceritanya. Nah, pada saat itu, Pastor Joe pergi, benar terjadi, saudara. Anak itu kena serangan asma. Dan saudara tahu, kalau dia keserang asma itu, napas sampai susah sekali. Itu susah sekali napasnya. Kasihan, itu anak baru masih kecil sekali. Nah, saudara, saya ketakutan. Nah, saudara sekarang perhatikan. Saya sudah berdoa berkali-kali buat anak itu. Oke? Nah, tapi saudara harus mengerti. Saya pikir saya beriman. Karena saya baca firman, mendengar firman, masuk telinga saya masuk ke dalam pengertian saya bilang, saya percaya. Dan saya katakan dengan mulut saya percaya. Kemudian saya dengan mulut saya tumpangi tangan dan saya berkata kepada penyakit itu untuk pergi. Semuanya. Dengar, percaya, katakan. Itu kan, saya sudah lakukan itu semua. Tapi anak itu tidak pernah sembuh. Why? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita mengerti, dan apa yang kita katakan percaya, itu belum menjadi iman. Iman itu adalah firman yang kita dengar, yang kita sudah mengerti, yang kita kunyah. Kalau firman itu masuk sampai kita renungkan, sampai masuk ke dalam hati, baru iman itu terjadi di dalam hati. Selama ini saya bilang saya percaya, saya sudah mengucapkan, tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Sampai pada malam itu, pada waktu saya ketakutan, dan itu terjadi anak itu diserang asma.
Di situ saya menjerit pada Tuhan. Jam 1 pagi, saya mau telepon siapa, nggak ada orang. Saya masa mau telepon orang, saudara, teman atau apa. Jam 1 pagi, dan saya tahu kalau saya bawa anak itu ke hospital, sudah menyusahkan orang. Saya akan harus stay di hospital itu mungkin sampai pagi. Dan saya akan menyusahkan orang. Dan saya di situ ketakutan. Pada saat itu, dalam keadaan yang saya nggak berdaya, saya menjerit pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Saya bilang, tolong. Tuhan, saya sudah percaya kok nggak terjadi. Nah, pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Nah, saudara, pada waktu Tuhan berbicara, Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras, tapi Tuhan berbicara ke dalam hati saya. Tuhan berkata, apakah kamu percaya bahwa bilur-bilurku sudah menyembuhkan dia? Dan hati saya menjawab, saya percaya. Pada saat saya menjawab dengan hati saya percaya Tuhan. Dari dalam hati saya percaya Tuhan. Tuhan berkata, do it. Kali ini, saudara, Tuhan berbicara kepada hati saya. Hati saya menjerit. Saya berkata, saya percaya. Dan pada saat itu Tuhan bilang, do it. Sekarang saya lehen kepada anak itu dengan iman yang keluar dari dalam hati. Di dalam nama Yesus saya katakan, Asma, pergi dari anak ini. Dalam nama Yesus, iblis engkau tidak bisa menjamah anak ini. Be healed in Jesus name. Saat itu juga kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Dan itu suara ngik-ngik hilang, langsung hilang, saudara. Hilang sama sekali. Sampai saya pikir anak ini sudah nggak bernapas lagi. Sampai saya taruh telinga saya pada dada anak ini. Anak ini bernapas dengan smooth. Dan dari titik saat itu, asma itu gone sampai sekarang. Anak saya sekarang Jesse sudah berumur 31 tahun. Saudara, dia sembuh dari asma. Nah, sekarang pelajaran saudara sudah dengar kesaksian ini dan saudara sudah dapat pelajaran dari sudut yang lain. Tapi kali ini saya mau katakan bahwa berkali-kali saya berdoakan anak itu hanya berdasarkan saya baca firman, saya dengar, saya mengerti, kemudian saya katakan dengan mulut saya. Semua masih ada di sini. Sedangkan iman terbentuk di sini. Sebab itulah pada saat saya katakan dengan hati saya, semua terjadi. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau saudara mau mendiskusikan perkara ini, pelajaran ini, saudara bisa bertanya kepada satu dengan yang lain, apakah saudara sudah mempunyai iman yang terbentuk dari dalam hati saudara, subconscious saudara? Apakah saudara sudah melatih iman saudara? Apa yang terjadi pada saat saudara mau beriman? Itu bisa didiskusikan bersama-sama. Pengalaman-pengalaman saudara bisa saling menguatkan.